Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan presentasikan hasil diskusi kita kelompok 9 terkait usaha buket bunga yang bernamakan Bloomy Buket, beranggotakan Kayla Nurul Syifa dan Raka Alivia. Untuk latar belakang dari usaha ini sendiri, kita melihat peluang dari event-event yang sering kali kita lihat, yang dimana setiap ada acara wisuda, ulang tahun, anniversary, hari ibu, serta perayaan-perayaan yang lainnya, itu kita melihat sebagian besar orang selalu memberikan buket, yang dimana untuk membuat sebuah buket sendiri itu memerlukan banyak sekali tenaga, waktu, serta kreativitas. Nah, kenapa kita bisa membuat usaha ini? Itu karena kita ingin mempermudah orang-orang di luar sana yang ingin memberikan hadiah atau merayakan suatu perayaan, tapi tidak perlu menguras waktu, menguras tenaga, hanya perlu membayar jasa dari kita. Kita bisa buatkan buket sesuai dengan kebutuhan serta request dari customer. Untuk misi sendiri dari usaha ini adalah menjadi penyedia buket dan gift buket yang kreatif, berkualitas, ramah lingkungan, serta memberikan pengalaman terberkesan bagi pelanggan melalui produk yang personal dan bernilai emosional. Nilai yang diberikan kepada masyarakat mampu membantu pelanggan mengekspresikan perasaan melalui hadiah yang bermakna, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, mendukung penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, mendukung pelaku usaha lokal seperti petani bunga dan pemasok bahan dekorasi. Berikutnya ada analisis SWOT. Untuk strength-nya sendiri, produk dapat dibuat sesuai keinginan pelanggan atau customer. Modal usaha relatif kecil dibandingkan dengan usaha manufaktur, memiliki nilai estetika yang tinggi, cocok dipasarkan secara online melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Untuk kelemahan sendiri yaitu weakness, permintaannya bersifat musiman, bunga segar memiliki umur simpanan yang terbatas, membutuhkan kreativitas tinggi agar desain tidak monoton. Opportunitiesnya meningkatnya kebudayaan memberikan hadiah kepada generasi muda, pertumbuhan media sosial yang memudahkan untuk promosi, peluang kerjasama dengan sekolah, kampus, dan event-event organizer. Untuk trade-nya sendiri, banyaknya kompetitor yang menjual produk yang serupa, kenaikan harga bunga dan bahan baku, berubah tren desain buket yang sangat-sangat cepat. Nah, ini ada beberapa gambaran terkait desain produk dan jasanya. Produk utamanya yaitu buket bunga yang segar, ada buket bunga artifikal, snack buket, money buket, gift buket, dan buket wisuda. Jadi untuk buketnya sendiri itu kita tahu bahwa macam-macam sekali bentuk buket dan bentuk-bentuk variasi dari buket itu sendiri, karena kita menyediakan untuk beberapa produk yang bisa kita jual, serta ada jasa tambahan seperti kartu ucapan custom, pengiriman ke lokasi pelanggan, konsultasi desain buket, serta pemesanan online. Lalu untuk nilai tambahnya dari produk ini adalah pelanggan dapat menentukan warna, ukuran, isi, dan tema buket sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya ada BEP atau break even point. Seperti yang tertera ini, untuk biaya tetapnya itu sewa tempat sekitar 1,5 juta, peralatan itu 500.000, totalnya jadi 2 juta. Lalu untuk biaya variabel per buketnya, bunganya 15.000, wrapping 10.000, pita dan aksesoris 5.000, serta lain-lainnya 5.000, total jadi 35.000.
dengan harga jual 60.000 per buket. Perhitungannya seperti rumus yang telah tertera, artinya perusahaan harus menjual minimal 80 buket untuk mencapai titik impas. Target penjualan 150 buket menunjukkan usaha berpotensi menghasilkan keuntungan. Jadi untuk menyentuh di BEP, kemungkinan kita harus menjual minimal di 80 piece dari buket tersebut. Pada slide selanjutnya yaitu ada dampak sosial. Bloomy Bouquet tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Di antaranya yaitu membuka lapangan pekerjaan baru, mendukung petani bunga lokal, mengurangi pengangguran, mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan terakhir menjadi inspirasi bagi UMKM kreatif lainnya. Lalu, apa saja lowongan kerja yang dapat diciptakan dari Bloomy Bouquet? Yaitu yang pertama, 1 admin dan customer service, 2 perangkai buket, 1 bagian packing, dan 1 kurir, sehingga total tenaga kerja yaitu ada 5 orang. Namun, apabila produksi meningkat menjadi 300 buket per bulan, jumlah tenaga kerja dapat bertambah menjadi 8-10 orang. Dan agar karyawan bangga bekerja di Bloomy Bouquet, itu diadakan sistem bonus berdasarkan pencapaian target, pelatihan desain bouquet, lalu kesempatan promosi, lingkungan kerja yang nyaman dan kreatif, dan penghargaan. Slide selanjutnya yaitu pesan untuk investor. Total kebutuhan modal awal yang dibutuhkan oleh Bloomy Bouquet yaitu peralatan sebesar 2 juta, bahan baku awal 2.500.000, promosi 1 juta, operasional 1.500.000 dengan total 7 juta. Dana yang diharapkan dari investor yaitu sebesar 5 juta atau sekitar 71% dari total kebutuhan modal. Estimasi laba bersihnya yaitu 1 juta per bulan, sehingga payback periodnya yaitu 7 juta dibagi 1 juta sama dengan 7 bulan. Selain dana, perusahaan juga membutuhkan bimbingan bisnis, jaringan pemasaran, relasi pemasok, serta dukungan pengembangan usaha. Yang terakhir ada kesimpulan, Bloomy Bucket merupakan usaha kreatif yang memiliki peluang pasar yang besar karena tingginya permintaan terhadap produk, hadiah dan yang personal dan estetik dengan strategi diferensi, penerapan prinsip keberlanjutan 3R serta sistem produksi yang fleksibel melalui delay differentiation. Usaha ini mampu memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa titik impas dapat dicapai pada penjualan 80 unit, sementara target penjualan mencapai 150 unit per bulan. Selain menghasilkan keuntungan, usaha ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.